Tiga orang Majus. Ini luar biasa, mereka para ahli astronomi, bahkan mereka para raja. Mereka datang dan menyembah Yesus sebagai Raja Mesias. Masih dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak bosan-bosan ingin menyampaikan kepada Anda. Hari-hari ini banyak yang skeptis dengan Yesus sebagai Sang Mesias dan juga Tuhan. Tetapi saya terus akan menyampaikan kepada Anda. Alkitab adalah bukti menyatakan bahwa Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat. Kalau kita bicara tentang siapakah Yesus, dari mulai kelahiran, malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka, terutama kepada Maria, anak yang engkau lahirkan, ia adalah kudus dari Allah. Jika demikian, tidak ada satu orang pun di dunia pernah lahir seperti itu. Engkau namai dia Yesus, sebab dia yang akan membebaskan umat Israel dari dosa. Dia akan menjadi raja. Dialah Sang Mesias. Dalam masa-masa kelahiran dan setelah itu, kita mengenal ada 3 orang Majus dicatat di dalam Alkitab. 3 orang Majus datang dan menyembah dia. Orang-orang Majus datang dan menyembah dia, menunjukkan dia bukan, Yesus bukan orang sembarang lahir. Tetapi mereka tahu bahwa Raja orang Israel akan datang. Nah, seperti apakah Raja orang Israel menurut pandangan orang Majusi? Kita lihat bahwa mereka datang dan mereka membawa persembahan. Pengenalan akan Yesus sebagai Sang Mesias harus disampaikan agar semua tahu. Mereka tidak terjebak oleh retorika-retorika, terjebak oleh para polemikus terkait dengan Yesus. Terkait dengan orang Majus yang membawa persembahan dan diberikan kepada Yesus dan menyembah dia, kita akan baca di dalam Injil Matius. Saya akan membaca secara keseluruhan bagi Anda Injil Matius pasal yang kedua, dibaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti ia bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur
itu mendahului mereka sehingga tiba di dan berhenti di atas tempat itu di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 3 orang Majus. Ini luar biasa, mereka para ahli astronomi, bahkan mereka para raja kemungkinan. Mereka datang dan menyembah Yesus sebagai Raja, Mesias. Nah, siapakah orang-orang Majus? Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Jadi orang-orang Majus dalam Alkitab adalah sekelompok orang bijak, atau ya para ahli astrolog yang datang dari timur untuk menyembah Yesus Kristus setelah kelahirannya. Ya, seperti yang saya sudah baca tadi, mereka sering disebut sebagai 3 raja. Mereka bukan orang sembarang, teman-teman ya. Atau 3 orang bijak. Meskipun kalau kita melihat di dalam Alkitab tidak menyebutkan jumlah pasti atau nama mereka secara lengkap. Tetapi dalam tradisi Kristen kemudian memberi nama seperti Melkior, Kaspar, dan Baltazar untuk ketiga orang Majus ini. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang sangat terpelajar dan memiliki pengetahuan tentang astronomi. Kedatangan mereka yang luar biasa ke Bethlehem untuk menyembah Yesus Kristus menunjukkan pengakuan mereka kepada Yesus sebagai Raja dan Mesias. Bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi juga semua bangsa. Jadi sebenarnya orang-orang Majus telah mengakui dia sebagai Mesias. Ya, Mesias. Seperti yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Jadi, Anda meyakini dengan benar, dan saya harus sampaikan kepada Anda, imani Yesus, jangan tinggalkan. Setelah Sang Mesias hadir di bumi ini, yaitu Yesus, maka itu adalah titik awal dari zaman baru. Dan tidak adalah zaman setelah itu. Tidaklah nabi-nabi yang mengatasnamakan Allah yang Esa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu membuat metode pengajaran yang baru. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Tetapi Sang Mesias, Raja Israel, dia datang ke dalam dunia untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Menebus Anda dan saya dari tawanan kuasa kematian yang terjadi beribu-ribu abad yang lalu. Ya, saya yakin dan percaya Anda juga mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Jangan tinggalkan dia dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.